November 2025, marilah kita mengawali aktivitas kita dengan mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa pada waktu mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia menyampaikan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyak secarik kain dari baju yang baru untuk menambahkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu akan koyak, dan pada yang tua itu pun tidak akan cocok kain penambal yang dikoyak dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyak kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Namun, anggur yang baru harus dituang ke dalam kantong yang baru pula. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konflik Yesus dengan orang Farisi dan ahli-ahli kitab tentang murid-muridnya yang tidak berpuasa bermuara pada pesan pembaruan mentalitas dan perilaku hidup rohani yang diungkapkan Yesus dalam frase, "Anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru." Hidup beriman adalah sebuah relasi yang dinamis, maka ungkapannya pun dinamis. Semakin kita dekat dan intim dengan Allah, semakin mendalam pula ungkapan kedekatan kita dengannya. Ungkapan itu tidak hanya tampak dalam kata-kata doa yang kita panjatkan, pengajaran indah dan menarik, kemampuan emosional, dan perilaku, tetapi juga harus tampak dalam perkataan, cara berpikir, kemampuan emosional, dan perilaku. Ungkapan atau praktik hidup beriman tanpa relasi adalah sebuah formalitas kosong yang tidak akan menumbuhkan relasi dengan Allah. Hidup beriman kita juga demikian. Membangun relasi iman dengan Allah lebih daripada mengajarkan hal-hal praktis hidup orang beriman. Pengalaman iman akan Allah adalah dasar dari hidup beriman. Jika setiap tindakan iman kita didasarkan pada kesadaran dan pengalaman akan Allah, maka setiap tindakan iman itu akan memupuk dan memperdalam relasi kita dengan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami boleh mengalami kehadiran dan kasih-Mu
melalui peristiwa hidup kami sehari-hari, dan semoga setiap ungkapan iman kami yang didasarkan pada pengalaman kasih itu semakin mempererat relasi kami denganmu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Savarius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.